Assalamualaikum Lur, gimana kabarnya Lur? Ini ada sebuah request Lur. Lur, minta tolong coba bahas kebobrokan properti perumahan Lur. Membicarakan tentang properti developer itu Lur. Ini ada kejadian Lur. Ada orang Lur, akadnya ini developer Lur ya, dan embel-embel syar'i Lur. Perumahan syar'i. Ini yang menjadi miris Lur. Telur-telurku yang bekerja di properti developer, ayo amanah, jangan seperti developer ini Lur. Bagi konsumen yang ingin beli rumah, lebih waspada pilih developer ya. Jadi Lur, ada orang yang akad dengan developer syar'i di suatu wilayah di Jawa Timur, sudah akad deal dengan cicilan 2,5 juta misalnya, 2,5 flat. Nah ini enaknya syar'i Lur, memang mahal tapi flat, dan sudah deal angka di awal akad. Nah ini insya Allah sah Lur, halal. Oke, deal lokasi di daerah ini dengan harga sekian, cicilan tenor sekian, deal. Terus bayar dia, si orang ini, si pembeli ini ya tanpa ragu, tiap bulan nyicil tanpa mengamati progresnya, karena sudah yakin dia syar'i, ya kan? Dan proyek di tempat lain kelihatan berhasil, kelihatan sukses. Di akad tersebut memang juga dibahas rumah bisa ditempatin ketika sudah memasuki cicilan tahun kelima misal Lur. Tahun kelima itu 60 bulan, 60 cicilan. Jadi ketika cicilan sudah masuk 60, maka rumah sudah siap huni. Berarti cicilan ke 61 dia sudah menempati rumahnya Lur. Memasuki cicilan ke 50, tanya gimana progresnya, apakah sudah dibangun? Ini kan sudah menuju 10 bulan. Nah, responnya kurang menyenangkan Lur. Responnya ya seakan-akan diulur-ulur Lur. Oh ini masih ini. Akhirnya si pelanggan ini langsung cek ke lokasi, ternyata masih belum dibangun Lur. Jadi masih kosong, ompong Lur, belum ada rumah sama sekali Lur. Waduh, kok nggak dibangun? Padahal bangun rumah ini paling nggak butuh waktu 10 bulan lah. Ini udah cicilan ke 50, janjinya cicilan ke 60 sudah siap huni. Akhirnya dia nggak lanjut bayar Lur. Nggak lanjut bayar, minta kepastian, minta dibangun, nggak dibangun Lur. Minta uang kembali, nggak bisa, nggak sanggup dia. Bisa dikembalikan sama developer, tapi nyicil. Dan nyicilnya nggak bisa ngasih kejelasan berapa kali cicilan. Nggak bisa, mas saya nggak bisa kembalikan uangnya secara cash. Boleh nyicil, oke. Tapi dalam waktu 5 bulan, oh nggak bisa mas. Loh berapa bulan? Ya itu nggak bisa mas. Alhamdulillah, nggak bisa nentuin berapa bulannya. Lah, gimana uang saya ini terus nggak bisa balik? Gimana ya mas ya? Tak kasih tanah mau mas, ganti tanah. Ya wes gak apa-apa, ganti tanah di lokasi yang lain. Ternyata di lokasi itu pun bermasalah, SHM-nya belum diurus, belum dibalik nama. Dari pemilik asal ke developer pasti belum dibalik nama. Sedangkan si pemilik tanah sudah meninggal, jadi harus ngurus ahli waris dan segala macamnya. Jadi dulur-dulurku yang sedang berencana beli rumah, aduh, ini lebih pelik Lur. Kalau mau sangat hati-hati, harusnya memang
lihat secara langsung SHM ini sudah atas nama developer atau masih belum. Itulah yang harus kita tahu. Ini tanah sudah atas nama developer atau masih atas nama pemilik. Oh, ini masih pemilik, Mas. Insya Allah besok ini insya Allah mau dibalik nama. Alah, jangan percaya, Lur. Ini marketing memang ini, Lur. Menggoda bahasanya, Lur. Kata-katanya menggoda, Lur. Menggiurkan. Tapi menipu kadang-kadang. Pokoknya kalau SHM masih belum atas nama PT, khawatir, Lur. Harus muncul rasa khawatir, Lur. Nah, itu. Padahal syar'i, Lur. Syar'i dia. Orang tergiur ya karena mayoritas Islam, ingin syar'i, ingin terbebas dari riba, malah ujung-ujungnya apes juga, Lur. Nah, itu, Lur. Kisah terkait kebobrokan developer. Apa sebab? Nah, ternyata, Lur, setelah diteror terus-menerus, developer ini, syar'i ini terdiri dari beberapa orang yang modal nekat, Lur. Cari celah, mereka itu cari celah usaha di bidang developer, di bidang properti, tapi dia nggak paham alurnya, Lur. Asal cari tanah kosong aja. Ternyata dia ambil tanah, dijual ke pembeli, tapi dia belum bayar ke pemilik tanah. Ternyata tanah sudah laku, nggak dibayar-bayar ke pemilik tanah yang asli, nggak dibeli. Ya akhirnya nggak dibalik nama, nggak dibeli, nggak dibayar. Nah, itu, Lur. Dan ternyata ketika proses balik nama dari almarhum ke ahli waris, si pembeli tanah yang beli ke developer disuruh patungan juga untuk bayar pajak-pajaknya, Lur. Nah, ini berarti sudah bermasalah di keuangan. Developer ini bermasalah di keuangan. Makanya ya, dulur-dulurku, hati-hati untuk cari developer. Mungkin kesimpulan yang bisa diambil lagi-lagi jangan tergiur marketing, jangan tergiur harga murah. Nah, tapi tergiur harga murah ini masih bisa dibantah sebenarnya. Lah, ngapain beli yang mahal kalau ada yang murah dengan kualitas yang sama, ya? Kan banyak seperti itu, bisa murah dengan kualitas yang sama. Cuman ya bisalah dijadikan pertimbangan. Waduh, ini kok murah ya? Dijadikan pertimbangan. Diamati dulu. Kok bisa murah? Oh ya, memang wajar lah murah. Gak apa-apa ambil. Tapi kalau meragukan jangan ambil, Lur. Monggo, gimana cerita pengalaman kamu, Lur, di kolom komentar terkait problematika properti, Lur. Assalamualaikum.